Hidup ini penuh dengan dinamika. Ya, nggak selamanya hidup itu menyenangkan dan seringkali kita harus melewati yang namanya kesulitan. Bahkan untuk beberapa orang kayaknya wah sulit banget ya untuk bisa bertahan dalam kesulitan. Nah, tapi apapun itu, saya ingin kamu semua sadar bahwa di balik sebuah kesulitan hidup yang kamu alami, selalu ada hal yang bisa kamu pelajari. Ya, kadang Tuhan selalu punya cara untuk membuat kita dewasa, walaupun kadang-kadang kita tidak suka dengan caranya. Ya, ada kalanya juga pelajaran itu datangnya terlambat. Tapi masa-masa sulit yang terjadi, saya sungguh-sungguh percaya bahwa itu akan bisa membuat kamu bertumbuh, membuat kamu menjadi semakin kuat, dan juga menjadi bekal untuk kamu melanjutkan perjalanan kamu. Ini dia 5 kenyataan hidup yang harus kamu sadari sebelum terlambat. Yang pertama, waktu tidak selalu ada selamanya. Ya, meski kamu punya harta, meski kamu bisa beli segalanya, tapi kamu tidak akan pernah bisa yang namanya membeli waktu. Waktu kita di dalam hidup ini, dalam dunia itu tuh sangat-sangat terbatas. Dan gak ada satu orang pun yang pernah tahu kapan batas waktu kita, sampai akhirnya kita meninggalkan hidup ini dan meninggalkan dunia ini. Ya, kadang kita nggak sadar ya bahwa waktu itu berlalu begitu cepat. Mungkin kalau kita sungguh-sungguh melihat kembali, kita sudah bekerja, kita sudah mengumpulkan banyak harta, kita sudah mengumpulkan banyak banget kenangan-kenangan, pengalaman-pengalaman yang bisa menjadi pembelajaran berharga dalam hidup kita. Tapi kadang seringkali kita juga mungkin merasa bahwa wow, ada banyak hal nih yang belum kita lakukan, ada banyak hal nih yang ingin kita capai dan kayaknya waktu itu tidak cukup gitu untuk kita bisa melakukan banyak hal. Nah, tapi hari ini saya ingin kamu sadar bahwa waktu itu again sekali lagi sangat terbatas dan itu penting sekali untuk kita menyelaraskan dan memaksimalkan waktu-waktu kita yang sangat terbatas dalam hidup ini. Nah, caranya gimana? Ya, caranya berarti kamu harus benar-benar tahu apa sih yang kamu ingini dan menyelaraskan waktu kamu untuk sungguh-sungguh mewujudkan itu. Sehingga apapun juga yang kamu lakukan setiap hari membuat kamu melangkah lebih maju mendekati apa yang sungguh-sungguh kamu inginkan. Dan kalau kamu melakukan hal itu, maka waktu kamu dalam hidup ini pun juga terasa lebih memuaskan. Ya, artinya kalau mungkin pada saat ini kamu sedang berada dalam yang namanya hubungan toksik atau mungkin ada hal-hal yang tidak baik yang membuat kamu menjadi pribadi yang sangat negatif. Mungkin inilah saatnya untuk kamu melakukan pengorbanan untuk keluar dari area-area yang tidak baik seperti itu. Ya, mungkin inilah saatnya untuk kamu bisa memperbaiki kebiasaan kamu menjadi lebih baik lagi dan memperbaiki hubungan kamu supaya kualitas hidup kamu juga menjadi lebih baik lagi. Ingat, mungkin ini terdengar atau terlihat seperti sebuah pengorbanan, tapi pengorbanan ini awalnya mungkin terasa menyakitkan, tapi percayalah sungguh-sungguh pengorbanan yang tidak seberapa ini akan membuat kamu menikmati dan merasakan kepuasan karena kamu sudah memaksimalkan sisa waktu hidup kamu untuk sesuatu yang sungguh-sungguh berharga dalam hidup ini. Yang kedua, berani mengambil resiko. Ya, hidup gak akan ada artinya jika tidak ada tantangannya. Ya, hidup yang datar-datar aja akan terasa biasa-biasa aja. Nah, dan untuk bisa mendapatkan tantangan, ya berarti kamu harus berani mengambil resiko, berani untuk keluar dari zona nyaman. Walaupun yang namanya resiko memang kadang menakutkan ya. Kenapa takut? Ya karena kan yang namanya juga resiko berarti kan gak dijamin. Kalau saya rugi gimana? Kalau saya gagal gimana? Kalau ternyata lebih buruk dari yang sebelumnya gimana? Memang selalu ada resiko dan memang tidak ada yang menjamin. Tapi percayalah bahwa setiap resiko yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, semua itu pasti akan ada hasilnya. Saya selalu bilang ya, sama seperti kalau kita bertanding, memang tidak dijamin menang, tapi kalau kita tidak bertanding, sudah dipastikan kita pasti akan kalah. Dan kalau kamu berpikir bahwa, waduh, kalau saya ambil keputusan nih, ada resikonya nih. Kalau gitu nggak usah buat keputusan deh. Siapa bilang? Karena tahukah kamu bahwa setiap keputusan yang kamu ambil, apapun itu selalu pasti ada resikonya. Dan bahkan kalau kamu nggak melakukan apa-apapun, itu juga ada resikonya loh. Resikonya apa? Ya resikonya berarti kamu telah melewatkan peluang yang kamu punya. Dengan tidak ngapa-ngapain, berarti sebenarnya kamu sudah melewatkan kesempatan yang mungkin bisa kamu dapatkan. Nah, jadi seiring dengan bertambahnya usia, seringkali kamu mungkin akan mulai kembali melihat ke belakang dan mungkin itu akan membuat kamu berpikir, merenungkan kembali dan mengingat kembali akan pilihan-pilihan yang sudah kamu buat.
merenungkan kembali apakah hidup yang kamu jalani sudah bermakna belum ya? Apakah saya sudah menjadi orang yang berguna? Apakah kita sudah berdamai dengan keputusan yang kita buat di masa lalu? Ya, jadi jangan sampai kita kecewa, jangan sampai juga putus asa, ya, jangan sampai menyesal karena perasaan kecewa, perasaan malu, perasaan gagal, perasaan menyesal ketika itu memenuhi pikiran kita, ya itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih buruk. Jadi ketika hal-hal seperti itu terjadi, abaikan segala suara itu, dan jika itu terjadi, berarti stop dan mulailah berani untuk mengambil keputusan dan mengambil resiko. Kalau berbicara tentang penyesalan, saya selalu ingat kalimat dari sahabat saya, Panji. Panji selalu bilang, jangan pernah bunuh mimpimu, karena mimpi itu gak akan pernah mati. Yang ada dia cuma bisa pingsan dan akan bangun kembali dalam bentuk penyesalan suatu saat nanti. Jadi jangan sampai kamu menyesal karena gak melakukan apa-apa. Kalau gagal, ya is okay, setidaknya kamu udah mencoba, jadi berani mengambil risiko. Yang ketiga, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ya, ini penting banget ya. Kenapa? Karena secara nggak sadar, kita tuh terlalu keras dengan diri kita sendiri. Seringkali kita selalu memikirkan pendapat orang, dan seringkali kita ingin memuaskan keinginan mereka. Padahal sebenarnya untuk membahagiakan mereka itu bukan tanggung jawab kamu. Untuk membuat semua orang bahagia itu bukan tanggung jawab kamu. Dan bahkan itu sesuatu hal yang gak mungkin juga untuk bisa membuat semua orang senang dan semua orang bahagia. Ini adalah hidup kamu dan kamu punya kuasa penuh atas hidup kamu. Tidak ada orang yang sempurna, dan ketika kamu melakukan sebuah kesalahan, apalagi mungkin sebuah kesalahan yang bisa merugikan gitu, seringkali kita memberikan label negatif untuk diri kita sendiri, dan seringkali kita bilang, dasar gak berguna, bodoh, aduh aku kok bisa seperti itu ya, kok sebodoh itu ya, atau hal-hal negatif lainnya. Jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Ada bedanya antara mengambil tanggung jawab penuh atas diri sendiri dan menganggap rendah diri sendiri dan terlalu menyalahkan dan keras terhadap diri sendiri. Harus bertanggung jawab, tapi nggak boleh menyalahkan, apalagi melabel diri sendiri dengan hal-hal tidak baik seperti yang saya ucapkan tadi. Kenapa? Karena kalau itu sering kamu lakukan, maka hal itu hanya akan membunuh motivasi kamu. Kalau itu sering kamu lakukan, maka hal itu justru akan membuat kamu lebih pesimis. Kalau itu sering kamu lakukan, maka hal itu akan memperburuk rasa percaya diri kamu dan bahkan bisa membuat kamu depresi. Jadi jangan terlalu keras terhadap diri kamu. Meskipun hasilnya kurang maksimal, meskipun mungkin banyak kekurangan, meskipun mungkin banyak kesalahan, dia sudah melakukan yang terbaik kok. Dia sudah berjuang bersama kamu kok. Iya, seringkali angkat tangan tinggi-tinggi, tepuk pundak sendiri, dan bilang good job. Terima kasih ya, kamu sudah memberikan yang terbaik. Sayangi dia, bahagiakan dia, rawatlah dia, dan berikan self reward karena dia sangat berharga. Ya, karena kamu sangat berharga. Kapan terakhir kali kamu berterima kasih terhadap diri kamu sendiri? Kalau sudah lama, mungkin hari ini adalah saatnya. Yang keempat, jangan menjadi orang lain. Ini penting banget ya, karena seringkali mungkin karena kita nggak enakan atau kita ingin terlihat berbeda, jadi banyak orang seringkali memasang wajah palsu di hadapan orang lain dengan alasan ya untuk menyesuaikan diri. Dan mungkin untuk beberapa kondisi atau beberapa konteks mungkin it's okay ya, tapi kalau itu terus-menerus dilakukan bisa jadi kamu akan lupa dengan diri kamu yang sesungguhnya. Ya memang sifat dasar manusia ingin bisa diterima, tapi jangan sampai hanya demi untuk bisa diterima kamu sampai lupa jati diri kamu yang sesungguhnya. Kamu harus bisa memastikan dan mempertahankan apa yang kamu yakini, value apa yang kamu hidupi, prinsip apa yang kamu miliki. Karena kalau kita hidup tanpa value, tanpa nilai, tanpa prinsip, apa bedanya kita dengan makhluk hidup lainnya? Jangan hanyut dengan topeng palsu. Ingat, jangan menjadi orang lain. Jangan menjadi orang lain, apalagi hanya demi untuk menyenangkan orang lain dan mengorbankan kebahagiaan kamu demi kebahagiaan orang lain. Karena ujung-ujungnya ya kamu sendiri yang rugi. Bahkan ketika kamu kehilangan jati diri, wow, itu kamu kehilangan harta yang sungguh berharga.
Jadilah diri kamu sendiri yang otentik karena kamu itu unik. Yang kelima, jangan menyerah terlalu cepat. Ingat, jangan menyerah ketika susah, jangan menyerah ketika lelah, jangan menyerah hanya ketika kamu belum mendapat hasilnya. Ketika kamu mulai sesuatu kebiasaan, ya memang butuh proses, memang butuh waktu. Jadi kalau misalnya di awal mencoba ternyata belum sempurna atau gagal atau mungkin tidak sesuai seperti yang kamu harapkan, ya berarti kamu harus coba lagi, berarti kamu harus belajar lagi. Memang tidak mudah ya, tapi itu adalah sesuatu hal yang sungguh-sungguh harus dilakukan. Kalau kamu nggak mencobanya lagi, ya kamu nggak akan sungguh-sungguh benar-benar melihat hasilnya. Saya selalu bilang bahwa saya bukan orang yang paling pintar, saya bukan orang yang paling kuat, saya juga bukan orang yang paling cerdas, yang paling tahu segalanya. Tapi saya adalah orang yang paling tekun. Dan ketekunan untuk berusaha, ketekunan untuk terus melangkah sekecil apapun langkah itu, itulah yang menjadikan saya menjadi seperti saya sekarang ini. Dan saya sudah buktikan berkali-kali selama 41 tahun dalam hidup saya. Ya, kadang usaha yang kamu upayakan butuh waktu, berjam-jam, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk melihat hasilnya. Tapi percayalah, every great things, semua hal yang baik, ya semua butuh waktu. Dan jangan menyerah karena kamu hanya kalah kalau kamu berhenti mencoba. Jadi selama kamu masih berjalan, selama kamu masih mencoba, berarti masih banyak hal yang bisa kamu lakukan dan kamu sungguh-sungguh bisa menjadi seorang juara. Terkadang seringkali langkah yang kecil tapi konsisten itu jauh lebih penting dibandingkan langkah yang besar tapi habis itu ya uring-uringan, kadang iya kadang enggak. Ya itulah prinsip saya, think big, start small, move consistently. Memang kita harus berani bermimpi besar, tapi mulai dari hal yang kecil tapi konsisten. Karena ketika kita terus melangkah, cepat atau lambat kita akan sampai ke tujuan. Jadi jangan menyerah ketika kamu mengalami kegagalan. Oh iya, satu lagi nih, jangan terburu-buru, tapi nikmati prosesnya. Karena setiap hal yang baik pasti butuh waktu. Dan justru proses itulah yang sering kali mendewasakan kita. Proses itulah yang sering kali menjadi kenangan yang bisa kita ingat ketika kita sampai ke tujuan nanti. Jangan menjadi orang lemah dan jangan cepat putus asa. Kalaupun mungkin ada rasa kecewa terbesit sesaat, is okay, tenang saja. Selalu ingat bahwa akan selalu ada Tuhan yang memberikan kamu kekuatan, yang akan selalu membuka jalan dan akan selalu memimpin langkah kamu sesulit apapun perjalanan itu. Itu dia 5 kenyataan hidup yang harus kamu sadari sebelum terlambat. Nah, dan jika saat ini kamu merasa hidup kamu sangat berat, jangan patah semangat, karena musim kehidupan juga akan selalu berganti. Jika hari ini kamu sedang sulit, percayalah kamu akan merasakan kebahagiaan esok hari nanti. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,